Usaha. Di video kali ini saya akan share resep jamu yang bisa membantu untuk menaikkan imun sehingga dipercaya mampu untuk mencegah virus corona atau COVID-19. Saya telah mempelajari dan membaca beberapa literatur tentang kandungan maupun cara pengolahan jamu yang benar. Jadi saya harap di sini Bunda dan para pecinta channel Kreasi Dapur Usaha bersedia untuk mendengarkan dan mengikuti step by step yang akan saya lakukan. Di sini kita akan membuat jamu yang kaya kurkumin dan gingerol, di mana banyak terdapat pada jahe, temulawak, dan kunyit. Di sini kenapa saya memilih bahan utamanya jahe merah, kenapa bukan jahe yang lain? Walaupun jahe yang lain juga bisa, tapi memang jahe merah memiliki kelebihan di beberapa hal dibandingkan dengan jahe biasa. Nah, yang pertama yaitu karena jahe merah sendiri memiliki aktivitas sebagai imunodulator untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia, sehingga efek inilah yang bermanfaat untuk pencegahan dan membantu dalam pemulihan dari COVID-19. Kemudian yang kedua, kandungan senyawa aktif pada jahe merah lebih tinggi dibanding dengan varietas jahe yang lainnya. Dan yang ketiga, jahe merah juga memiliki efek anti-inflamasi dan antioksidan. Nah, di sini saya tegaskan ya Bunda, jamu yang kita buat kali ini bukan obat, tapi merupakan bentuk ikhtiar atau usaha kita untuk menaikkan imun sehingga bisa mencegah terinfeksinya virus corona atau COVID-19. Di sini pasti banyak Bunda yang mengeluh dengan mahalnya harga jahe merah ya Bunda. Saya ngerti memang saat ini tidak hanya sulit tapi juga memang harganya juga mahal. Ya, tapi mungkin ini hanya sebagai alternatif saja. Kalau memang di daerah Bunda memungkinkan mendapatkan jahe merah dengan harga yang terjangkau, Bunda bisa tetap gunakan jahe merah. Tapi jika Bunda memang sangat kesulitan dan adanya hanya jahe biasa juga boleh, sama saja. Tapi memang untuk manfaat jahe merah jauh lebih baik daripada jahe biasa. Mengutip dari data yang saya baca, bahwa secara umum virus corona memiliki gejala peradangan berlebih pada paru-paru. Dengan aktivitas antiinflamasi yang dimiliki oleh jahe merah dapat meredakan gejala tersebut. Kembali ke resep jamu yang akan kita buat. Di sini bahan utama yang kita gunakan memang jahe merah dengan komposisi yang lebih banyak daripada bahan yang lainnya. Untuk bunda-bunda yang ingin tahu jahe merah seperti apa, seperti ini cirinya. Kalau kita kupas sedikit, di pinggirannya ini sudah terlihat merah. Jadi ini memang berbeda dengan jahe yang biasa. Bahan selanjutnya adalah kunyit, kemudian temulawak. Seperti ini temulawak, kayu manis, serai, jeruk nipis, dan gula aren. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu untuk pencucian. Nah, pencucian ini tujuannya untuk membersihkan kotoran ataupun tanah yang masih menempel pada jahe ataupun pada kunyit, temulawak, dan bahan-bahan yang lainnya. Usahakan mencuci dengan menggunakan air mengalir dan dibilas juga kalau bisa sambil disortir. Nanti bahan-bahan yang kurang bagus bisa disisihkan. Gunakan pisau ataupun sikat untuk membersihkan agar lebih mudah ataupun lebih cepat bersih. Seperti ini. Kemudian kita cuci kembali, kita pisahkan dengan yang sudah bersih.
Tahap pencucian ini termasuk tahap yang penting ya Bunda, karena ini juga akan mempengaruhi hasil akhir dari jamu yang kita buat. Jangan sampai nanti ada rasa tanah ataupun kotoran yang masih masuk ke dalam jamu yang akan kita buat. Jadi pastikan mencuci dengan benar-benar bersih. Setelah semuanya dicuci bersih, kita bersihkan kulit jahe seperti ini. Kupasnya tipis-tipis aja, cukup kulit yang di luar, jadi masih bisa tersisa yang bagian merahnya. Jangan sampai hilang bagian merah-merahnya, karena masih banyak kandungan zat baik yang ada di situ. Seperti ini, mesti sedikit telaten kita bersihkan. Ini juga untuk kunyit juga dibersihkan, serai ataupun temulawak semuanya kita bersihkan dulu ya Bunda. Setelah kulitnya kita bersihkan, kita cuci kembali. Nanti hasilnya seperti ini, tampak warnanya merah, ya ini yang disebut jahe merah. Setelah itu kita tiriskan seperti ini. Kelihatan ya Bunda bedanya dengan jahe yang biasa. Kemudian kita parut. Kalau Bunda ada yang bertanya, bolehkah di blender? Sebenarnya boleh. Kalau kita membuat jumlah banyak memang mungkin lebih praktis di blender. Tapi kalau memang masih ada waktu, saya sarankan lebih baik untuk diparut. Mengapa? Karena ketika diparut, bahan-bahan jamu tersebut akan menghasilkan minyak atsiri atau minyak yang terkandung dan menghasilkan aroma yang khas dari bahan tersebut. Jadi akan lebih bermanfaat jika jahe ataupun kunyit ini kita parut saja. Sedangkan untuk temulawak saya lebih menyarankan untuk diiris tipis-tipis seperti ini, karena kita tetap dapat manfaatnya, tapi dia tidak akan pahit. Temulawak kalau diparut juga bisa, hanya saja rasanya sangat pahit. Untuk anak-anak ataupun mungkin bapak ibu yang nggak suka pahit, saya tidak menyarankan untuk memarut ataupun memblender temulawak. Jadi sebaiknya diiris tipis saja seperti ini. Kita akan masuk ke tahap pembuatan jamunya ya Bunda. Jadi ini semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi, jahe merah yang sudah diparut, kunyit yang sudah diparut, kemudian temulawak yang sudah diiris tipis, kayu manis yang sudah dicuci, serai yang sudah digeprek, kemudian gula aren. Jika tidak ada gula aren bisa gunakan gula merah biasa. Untuk bahan tambahannya adalah jeruk nipis. Di sini fungsinya untuk menghilangkan rasa getir ataupun pahit yang dihasilkan oleh rempah-rempah tadi. Proses pembuatan jamunya dimulai dari air yang kita didihkan. Di sini saya gunakan dalam satu resep 2,5 liter atau 2500 cc. Usahakan menggunakan pot atau panci yang terbuat dari tanah atau keramik untuk mencegah kontaminasi zat besi dan aluminium. Proses perebusan ini dimulai dari air yang mendidih, kemudian kita masukkan bahan-bahannya semuanya, tapi dengan posisi api yang dimatikan. Perhatikan, jadi saat memasukkan bahan apinya sudah dimatikan. Kita tidak akan memasak dengan suhu 100 derajat. Kenapa? Karena justru akan merusak senyawa aktif yang ada di dalam bahan-bahan tersebut. Jadi kita akan memasukkan bahan-bahan ini setelah apinya mati, setelah airnya mendidih, kemudian kita campur semuanya, diaduk dan ditutup. Kita biarkan panci dalam kondisi tertutup sekitar kurang lebih 45 menit sampai 1 jam.
sampai nanti suhunya menjadi hangat. Setelah sekitar 45 menit sampai 1 jam, bisa kita buka tutupnya seperti ini. Kita aduk. Di sini sudah selesai tahap pembuatannya. Tinggal kita masukkan jeruk nipis. Jadi tadi di resep ada 2 jeruk nipis. Yang satunya akan kita gunakan untuk dicampur setelah jamunya agak dingin seperti ini. Jeruk nipis ini selain menghilangkan rasa getir, juga bisa untuk menambahkan vitamin C. Beberapa bunda ataupun anak-anak mungkin kurang suka dengan rasa jamu, tapi jamu yang kali ini saya jamin rasanya enak, tidak pahit ataupun tidak getir. Jadi semua usahakan sesuai takaran, sesuai dengan cara membuat yang saya ajarkan hari ini. Setelah semua sudah teraduk, kita saring. Di sini Bunda akan melihat perbedaannya. Rempah yang kita parut hasilnya akan lebih mudah disaring karena lebih kasar, sedangkan rempah yang di blender biasanya hasilnya akan lebih banyak endapannya. Nah, di situ juga kurang lebihnya keuntungan kita untuk memarut rempah-rempah tadi. Ini hasilnya udah mulai tampak. Oh ya Bunda, saya ingatkan untuk ampasnya, ini bisa Bunda gunakan sekali lagi, tapi hanya dengan menuangkan air panas, kemudian langsung disaring dan langsung disimpan. Jangan menyimpan ampas ini karena nanti akan mudah tercemar oleh mikroorganisme ataupun jamur. Jadi nanti justru akan membuat penyakit. Sebaiknya langsung dibuat dan langsung dibuang saja. Sedangkan untuk jamunya sendiri nanti bisa kita simpan di kulkas. Satu resep ini hasilnya sekitar 3 liter jamunya. Saya takar 1 baskom ini. Dan selanjutnya kita akan mengemas atau menyimpannya, karena tidak mungkin kita membuat satu resep ini langsung habis. Dan saran saya gunakan botol kaca, botol seperti ini, botol bekas sirup yang kita cuci bersih, kemudian kita steril dengan cara merebus atau mencuci dan merendam dengan air panas. Kemudian kita gunakan untuk menyimpan jamu ini. Untuk gelas takar juga jangan lupa Bunda disteril dulu, dicuci dengan air panas, karena kita menjaga jangan sampai jamu ini akan tercemar. Kita isi kira-kira hasilnya sekitar 5 botol, dan kemudian nanti bisa kita simpan di kulkas setelah dingin. Mungkin ada pertanyaan, boleh tidak disimpan dalam botol plastik? Boleh Bunda, hanya saja kalau Bunda ingin menyimpan lebih lama dan untuk dikonsumsi sendiri, saya sarankan menggunakan botol kaca, karena botol kaca cenderung lebih aman dari cemaran dibandingkan dengan botol plastik. Untuk Bunda tadi yang keberatan dengan harga jahe merah, mungkin bisa mengkalkulasi untuk 5 botol ini modalnya berapa, jadi bisalah dipertimbangkan bagaimana kebutuhannya ataupun budgetnya. Untuk penyajiannya, setelah jamu ini keluar dari kulkas seperti ini, karena jamunya kemarin setelah dibuat kita simpan, bisa dihangatkan, hangat saja, jangan sampai mendidih. Jadi sekitar suhu 60-70 derajat, jangan sampai mendidih ya Bunda, karena akan merusak senyawa yang ada di dalam kandungan jamu ini. Kemudian kita bisa tambahkan irisan sedikit jeruk nipis,
Selamat menikmati. Baik Bunda, sekian video dari saya. Tetap jaga kesehatan keluarga dan jangan lupa tonton terus channel Kreasi Dapur Usaha. Dan jika video ini bermanfaat,